mobil kita dilempar batu, Gak tahu ditebak kok, Bang. Dilempar batu, guys, mobil kita dilempar batu, Tuhan. Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2022. Kiranya di tahun yang baru ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan, sekaligus nantinya kita akan mendengarkan apa yang sedang terjadi di tanggal 25 Desember terhadap keluarga Kristen yang hendak membagi-bagi bingkisan ya berupa pensil, buku dan peralatan untuk sekolah kepada masyarakat, tetapi ditolak. Teman-teman sekalian, mari kita belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Di dalam Roma 12 ayat 13 dan 14 berkata, "Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Bapak, Ibu sekalian, dan saudara-saudari, teman-teman saya semua, firman Tuhan ini ajarkan kepada saya dan saudara bahwa kita harus terus berusaha menolong sesama kita. Karena firman Tuhan katakan kita harus mengasihi Allah dan juga sesama kita manusia. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita harus buktikan dulu terhadap sesama kita. Itu bukti yang nyata bahwa kita mengasihi Allah. Dan di dalam Roma 12 ayat yang ke-13 dan 14 ini sangat jelas kita diajarkan oleh firman Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dan inilah yang diajarkan di dalam kekristenan. Harus bersedekah, ya, memberi tanpa pamrih. Karena orang Kristen diajarkan untuk memiliki kasih. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bahkan orang Kristen diajarkan untuk memberkati orang-orang yang menganiaya mereka. Itulah ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat fitnah kalau ada orang-orang di luar sana bahwa katanya itu kekristenan itu ya menolong orang dengan motivasi-motivasi lain supaya masuk Kristen. Itu sangat salah. Tetapi orang-orang Kristen memberi karena memang ya itu ajarannya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita kembali kepada cuplikan video yang sudah kita lihat di awal, di mana di Jawa Timur daerah Pasuruan kalau nggak salah teman-teman sekalian, di sana ada keluarga Kristen yang hendak berbagi-bagi berkat, bingkisan, ya. Dan awalnya teman-teman sekalian mereka minta izin kepada pengurus desa setempat, tetapi ditolak. Akhirnya mereka tidak menjadi bagi. Tetapi ada orang-orang yang provokator dengan mengatasnamakan agama, katanya bahwa orang-orang ini akan mengkristenisasikan, ya membuat ya artinya itu ajaran Kristen dan mengajak orang untuk masuk ke Kristen. Maka warga mengamuk. Dan akhirnya apa? Mobil mereka dilempar, mereka dicaci maki. Bahkan sangat jelas di sana dikatakan kami menolak kekristenan. Jadi teman-teman sekalian sangat miris, ya, sangat miris sekali. Kenapa? Karena mereka sudah didoktrin bahwa harus membenci kekristenan. Jadi teman-teman, supaya lebih jelasnya, mari kita langsung saja untuk menonton videonya. Biarlah hal ini kita mengambil sisi positifnya dan jangan lupa untuk berdoa bagi mereka yang teraniaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menonton. Mobil kita dilempar batu, Gak tahu ditebak kok, Bang. Dilempar batu, guys, mobil kita dilempar batu, Tuhan Yesus. Beredar video puluhan warga mengamuk viral di media sosial. Hal ini terjadi karena menolak adanya bagi-bagi hadiah Natal yang dilakukan oleh sekelompok orang. Video itu diunggah salah satunya akun Instagram @seputar_pasuruan Senin 27 Desember 2021. Terlihat dalam video warga kesal dan marah hingga melempari sekelompok orang yang berniat membagikan kado Natal itu. Tindakan intoleransi terjadi di Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur atau Jatim.
Pada keterangan video dituliskan kronologis kejadian di mana saat sejumlah orang ingin membagikan hadiah Natal, mereka meminta izin terlebih dahulu. Sayangnya mereka ditolak dan memutuskan untuk pulang saja. Saat di jalan pulang, naasnya warga melempari mobil yang hendak berbagi hadiah itu dengan batu. Mobil kita dilempar batu. Terdengar suara dalam video yang begitu panik. Alhasil mereka pun dikawal polisi saat pulang, pasalnya suasana sudah mulai memanas. Tersematkan pula tulisan dalam video bahwa para warga itu terus menyebut tentang agama yang membuat mereka semakin menangis dan ketakutan. Karena mereka terus mengatakan orang Kristen pergi dari sini. Tulis si pembuat video. Selain itu, warga juga berteriak akan membakar rumah yang membagikan hadiah tersebut. Para warganet memberikan komentar beragam dalam postingan itu. Pukul lagi lo mobil saya lo. Pukul lagi lo mobil saya lo. Kalian. Dia udah mau pulang. Ayo mas. Masaknya mana itu dah. Ayo mas ke sana ke sana. Bukan begal saya lo. Dilempar lagi Pak mobil saya Pak. Nanti diurus di belakang. Dilempar terus. Ini anak kecil masuk mobil. Kapan kita susah kenal sama saya. Ayo naik. Nanti kalau nggak usah. Nanti gimana? Ayo naik. Halo guys, jadi makasih banget semuanya buat yang udah like dan komen. Kok bisa sampai serame ini? Saya juga kaget banget bisa serame ini pulang-pulang. Nah, jadi di IG juga saya di notif. Kan banyak akun-akun IG yang mengekspos peristiwa ini juga guys. Nah, jadi saya mau jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Yang nanya itu daerah di mana? Itu daerahnya tuh ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Lubang, Pasuruan, Jawa Timur guys. Nah, saya juga menjawab nih pertanyaan yang nanya itu kronologi gimana kak? Sipil dong kronologinya. Nah, kronologi itu guys, jadi setiap tahun itu kami itu suka bagi-bagi buat anak-anak kecil, berbagi kasih berupa bingkisan kayak tas sekolah, tepa tulis, pensil dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu setelah saya bingkis-bingkis sampai jam 3 pagi, saya berangkatlah nih ke Wonorejo, ke tempat teman saya. Nah, pas saya ke Wonorejo, sampai ke desa Wonorejo, saya izin lah sama yang di desa ini, Pak boleh kami mau minta izin lah buat bagi-bagi. Akhirnya singkat ceritanya dia menolak pembagian itu, menolak kami di situ guys. Nah, oh ya udahlah, berarti kami pulang guys. Kami pulang lah, saya putuskan untuk membatalkan pembagian. Jadi gak jadi tuh guys pembagian itu guys. Nah, pada akhirnya kami lagi tiduran tuh, kan kami istirahat dulu kan sebelum pulang, kan itu rumah teman saya juga, jadi gak masalah dong. Tiba-tiba bapak-bapak datang nih, gedor-gedor jendela, gedor-gedor pintu. Buset, kenapa nih bapak-bapak? Nah, akhirnya dia datang, singkat ceritanya dia kayak gak mau kita ada di situ guys. Nah, pas dia gak mau, akhirnya yaudah kita ngalah lah, kita pulang. Kita siap-siapin barang-barang, pas kita mau ke mobil, buset, kok udah rame banget di depan mobil saya, di depan rumah teman saya, kayak lagi ada demo gak? Nah, pada saat itu saya tanya, Pak, ini kenapa Pak, kok bisa kayak gini Pak, kenapa? Nah, kata bapak ini, ya kami gak mau kalian ada di sini. Kami menolak, maaf ya, kami menolak orang Kristen di sini karena agama kami keras. Wah, bersorak semua masa yang di belakang saya, kayak kaget, benjeh, saya ingat kayak gitu guys. Nah, pada saat itu akhirnya mereka mengkerutukin mobil saya dengan batu. Nah, saya makin panik nih guys, kenapa nih, makin barbar. Akhirnya untung aja aparat datang sama kepolisian, sebab adik-adik saya juga kecil kan juga kayak kena mental gitu, kok nih ada peristiwa apa nih kan. Nah, akhirnya dilerai sama polisi, mereka marah-marah itu makin ganas guys. Nah, jadi gitulah kronologinya mereka bisa marah-marah guys. Dan saya juga nggak tahu kenapa mereka bisa semarah itu. Tapi menurut saya itu sepertinya ada provokator di balik semua masalah ini, sebab saya dengar saya itu difitnah. Ada yang berkata kalau saya ini mau mengkristenkan mereka gitu guys. What? Saya nggak bawa agama, saya cuma mau membagi-bagi berupa bingkisan buat anak-anak kecil gitu, nggak ada maksud apa-apa gitu guys. Akhirnya
Jadi gitulah guys kurang lebih ceritanya. Walaupun begitu banyak orang yang membenci dan menjauhi diriku, tapi ku tahu Tuhan memegang tanganku. Tuhan janji takkan pernah tinggalkanku. Suatu hari nanti jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Terkadang ku merasa sendiri, sepertinya tak ada harapan lagi. Tapi Tuhan selalu menghibur hatiku. Tuhan datang hapus air mataku. Suatu hari nanti jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta